didukung oleh Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islamatour TV, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Profesor Nazaruddin Umar dari Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan hasanah keislaman kita, khususnya terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan yang menggembleng atau memberikan sarana pembelajaran untuk kita menggembleng akhlak kita sebagai muslim yang lebih baik lagi. Prof, tadi saya tertarik dengan yang digarisbawahi Prof pertama kali, ya ini sarana untuk pembelajaran pengendalian diri atau sabar di situ. Ini salah satu hal yang agak susah dan belajarnya sampai sekarang untuk sabar ini bagi saya. Ada paparan lebih lanjut nggak Prof terkait dengan bagaimana keutamaan sabar itu sehingga diutamakan untuk belajar mengendalikan diri di bulan suci Ramadan ini? Tafadhol Prof. Iya, pembelajaran pengendalian diri yang paling efektif itu puasa. Coba di kulkas ibu kan penuh, ada cendolnya, ada kopinya di situ, nggak ada yang lihat. Itu merdeka, itu halal kok. Jangankan itu, suami istri kan juga itu halal. Tapi nggak boleh dilakukan siang hari Ramadan. Ya kalau nggak ada pengendalian diri, bahaya itu. Makanya itu latihan untuk menahan diri meskipun halal, apalagi yang haram. Nah itu. Kemudian juga pembelajaran Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kan turunnya pada bulan suci Ramadan ya kan awalnya. Dan dengan demikian banyak sekali pembelajaran baru dalam masyarakat itu pada waktu bulan suci Ramadan. Dan banyak sekali ayat-ayat itu yang turun pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi kita juga kan yang penuhi dakwah di mana-mana, di TV, di radio, di mal-mal, di masjid-masjid, bahkan di TV itu kita lihat ya, yang tidak penceramah itu juga tiba-tiba menjadi penceramah, pelawak pun juga itu berceramah. Jadi pendidikan itu ada di mana-mana pada bulan suci Ramadan. Di mal-mal sudah pakai jilbab, pakai kerudung, walaupun non-muslim, itu bentuk toleransi. Gak ada yang merokok di sembarang tempat. Ya, kemudian barnya, restorannya itu pun juga ditutup dengan kain gelap. Jadi itu mendidik orang untuk jangan mendemonstrasikan perbedaan di tengah orang yang berpuasa. Nah, itu kan pendidikan umat yang paling bagus. Toleransi, pendidikan toleransi. Jangan mentang-mentang tidak muslim tapi seenak-enaknya mendemonstrasikan makan di depan keramaian, merokok di dalam kereta, di bus. Kasihan orang itu berpuasa itu terpaksa tahan napas tuh karena nggak mau menghirup bau rokok. Nah banyak sekali aspek-aspek pendidikan pada bulan suci Ramadan. Terima kasih. Baik, Prof saatnya kita memberi kesempatan lagi kepada para jamaah di sini untuk bertanya langsung kepada Prof Nazar di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Nela dari Majelis Talim Al-Barokah, Kapuk Cengkareng. Mohon izin Prof untuk bertanya, mengapa puasa menjadi sarana paling efektif untuk melatih sabar dibanding ibadah lainnya? Terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Iya. Karena dalam bulan puasa itu banyak sekali larangan. Larangan itu kan kalau orang nggak punya kesabaran itu nggak betah itu. Apa-apa yang dilarang pada siang hari Ramadan. Dilarang berhubungan suami istri walaupun itu halal. Dilarang makan minum walaupun itu tidak haram ya. Kemudian juga tidak boleh membicarakan aib saudaranya sendiri ya. Nggak usah kalau Rasulullah masih hidup, jangan-jangan Rasulullah, hai umatku, selama bulan suci Ramadan, jangan pegang handphone dulu, pegang mushaf Al-Quran. Tapi kan kita bisa ngaji, pakai handphone, tapi handphonenya kan keluar masuk di toilet. Karena kalau mau taruh di luar toilet, dicuri orang.
Tapi kalau mushaf nggak pernah masuk di toilet ya kan. Jadi mana lebih berkah? Baca Quran melalui handphone atau baca Quran melalui mushaf? La yamassuhu illa mutahharun, jangan menyentuh sebelum bersih. Jadi ini barang suci. Jadi lebih berkah. Nah, jadi itulah kenapa disebut pendidikan kesabaran pada bulan suci Ramadan, karena di bulan Ramadan banyak sekali larangan-larangan yang tidak bisa dilakukan bagi orang yang berpuasa. Tolak ukur berhasilannya tuh seperti apa Prof bagi seorang muslim yang lulus ujian kesabaran di bulan Ramadan ini Prof? Pertama kita bisa menilai diri sendiri, ada nggak perubahan? Kalau masih lancar-lancar aja melakukan dosa, padahal sudah lewat Ramadan, berarti kita nggak dapat apa-apa dalam Ramadan. Kamin saimin laisa lahu jazaa illa jui wal atash. Betapa banyak orang yang sudah berpuasa Ramadan, tapi tidak ada yang diperoleh kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Perilakunya nggak ada yang berubah. Masih suka bohong, masih suka membicarakan aib orang lain, ya, masih suka marah-marah, kemudian juga masih malas. Dan perbuatan-perbuatan yang negatif masih berlanjut sesudah mereka itu berpuasa. Itu puasanya nggak efektif. Puasa yang efektif itu ngerem mulutnya untuk tidak ketawa terbahak-bahak. Ya. Selama mulut ini masih dipakai ketawa terbahak-bahak, itu Ramadan itu nggak ngefek itu ya. Rasulullah pernah menjumpai kerumunan anak-anak muda. Ketawa ya mungkin semacam lawakan dari situ. Atau komedi-komedian itu. Nabi berhenti. Hai, lagi ngapain kalian? Para ketawa terbahak-bahak gitu. Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian tidak akan melakukan itu. Pasti kalian lebih banyak menangis daripada ketawa. Ya, akhirnya pemuda itu berhenti. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, bulan suci Ramadan itu jangan banyak ketawa Bapak Ibu. Banyak menangis lah. Tangisi dosa masa lampaunya. Masalahnya sekarang, TV-TV menyuguhkan kita dengan lawakan-lawakan tengah malam. Mestinya orang itu menangis tengah malam, masa diajak orang untuk ketawa terbahak-bahak di tengah malam. Enggak ada pelawak yang nganggur pada bulan suci Ramadan. Jangan-jangan ya itu agen-agen iblis mempengaruhi kita untuk banyak ketawa. Rasulullah bersabda, orang yang suka ketawa terbahak-bahak itu dicabut berkah wajahnya. Ya. Kalau habis ketawa terbahak-bahak Ibu, istighfar 100 kali. Ya. Kenapa? Karena muka itu enggak berwibawa itu kalau suka ketawa. Tersenyum simpul itu sunat, tetapi terbahak-bahak sampai keluar dari matanya itu mabuk namanya itu. Ya, kata Rasulullah, seandainya Anda tahu apa yang saya tahu, pasti lebih banyak matanya digunakan untuk menangis daripada ketawa. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon betul, mari kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pembelajaran, bulan untuk berubah. Kalau Ramadan tidak mampu merubah perilaku kita, apalagi yang bisa merubah kita? Berarti memang kita itu mungkin calon penghuni neraka itu. Kalau Ramadan tidak mampu merubah perilaku kita menjadi lebih baik, innalillah, astagfirullah. Jangan-jangan memang kita ditakdirkan untuk penghuni neraka. Tapi begitu Ramadan berhasil merubah pandangan hidup kita, ya, way of life kita itu berubah, kemudian juga bertetanggaan kita juga sudah mulai baikan, kemudian suami juga kita sudah mulai respect, kemudian anak-anak kita juga sudah mulai memaafkan, dan kemudian juga teman-teman di kantor itu kita punya pengertian yang lebih tinggi. Itu tanda-tandanya bahwa ada athar, ada bekas-bekas ibadah di situ. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, muncul tanda-tanda sujud di mukanya. Itu yang kita harapkan. Kira begitu. Baik, syukur jazilan Prof. Semoga asarus siam ya, mungkin tanda-tanda kita berpuasa ini agar senantiasa dinilai lulus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, selalu bermuhasabah ya Prof ya. Kita evaluasi diri apa yang telah kita lakukan di sebelumnya, merenungi diri di bulan suci Ramadan adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan pemirsa, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.